David Catalino Basuramin Kausuraga Basengat Kajubata. Harus. Selamat malam Bang Edo, terima kasih sudah diterima di tempat kerjanya Bang Edo. Ini sungguh luar biasa, banyak penghargaan karena Bang Edo ini adalah salah satu pegiat budaya di Moratewe, tokoh masyarakat juga. Saya ingin berdiskusi dengan Bang Edo tentang pentingnya peranan pendidikan anak di lingkungan masyarakat adat, tentunya di lingkungan keluarga dan di lingkungan kita di luarnya. Nah, pertama saya ini Bang Edo, kan kalau di tempat kita di daerah dalam Sungai Tewe sana, kalau kita memanggil orang itu kan tidak bisa dengan menyebutkan nama Bang Edo. Itu sangat pamali bagi kita. Kalau menurut Bang Edo, seperti pengalaman Bang Edo waktu dulu kan, itu gimana Bang Edo? Ya, jadi waktu saya kecil dulu, jadi sampai sekarang sih itu menyebut orang-orang yang lebih tua dari kita itu harus kalau dia sudah punya anak ya kita panggil nama anaknya yang paling tua. Misalnya anaknya si Haidir misalnya. Iya. Nanti kita panggil bapaknya Haidir. Bapak gitu. Haidir. Bapaknya Haidir. Tapi kalau dia masih belum punya anak, itu juga sampai digelar sampai juga ada gelarnya juga. Ada nama, misalnya nama kita kebanyakan orang Dayak itu diambil dari nama kayu misalnya, nama apa namanya, nama binatang kadang-kadang. Iya. Kan aneh kadang-kadang ada. Kalau di tempat saya Bang Edo kan misalnya namanya Agus ini, nanti dikasih Makuas misalnya. Iya. Makanya kalau di tempat saya kan ada orang yang baru datang itu kadang-kadang dia dipanggilin namanya marah dia. Padahal itu kan suatu kehormatan bagi kita yang masyarakat setempat manggil dengan nama lain. Kadang-kadang nama panggilan itu sesuai dengan kegiatannya hari-hari juga bisa. Iya. Nah di situ Bang Edo, apa namanya, kan kita kalau kita manggil nama orang tua itu dengan namanya, kita otomatis dimarahin nih Bang Edo lah. Dimarahin orang tua, kemudian kita dimarahin juga kalau orang yang kita panggil itu bisa juga marah sama kita. Itu terkait pendidikan kita masih kecil, itu termasuk dia di apa namanya, sangat masuk di kesopanan ya Bang Edo. Perilaku lah. Iya. Perilaku kesopanan dengan orang tua yang pasti kan. Sangat pamali dan tabu kalau menyebutkan nama orang tua. Kita itu orang tua itu orang yang dihormati lah. Iya. Apalagi misalnya kalau dia mantir atau pengurus adat, kepala desa dan lain-lainnya. Terkait itu juga Bang Edo, selain yang nama tadi, ada juga yang misalnya yang kita diajari sopan santun, dari misalnya kalau jalan itu tidak boleh pakai hentak-hentak kaki gitu di depan orang tua. Itu harus itu. Iya. Jalannya harus pelan kalau lewat orang tua. Dan lagi sebenarnya kalau di tempat saya ya itu ya, kita sama-sama tempoyan juga. Iya. Sama-sama. Jadi sebenarnya kita lewat itu yang kalau lewat orang tua itu biasanya disarankan kalau dia harus lewat belakangnya sebenarnya. Iya ya, betul. Jadi disarankan lewat belakang. Masalahnya kadang-kadang ada orang tua ini yang punya namanya yang orang kata bahang. Iya. Namun kuna iro kan lalu muka kan namanya sangit kan kuna tetaka. Suatu ilmu magic yang dimiliki orang tua tersebut yang bisa mengakibatkan ke kita ya Bang Edo. Iya. Itu juga Bang Edo, kan ini nih di lingkungan keluarga nih. Nah, terkait misalnya kita waktu kecil, saya baru sekarang menyadari bahwa pergaulan kita di kampung itu banyak mengambil hikmahnya Bang Edo ya. Misalnya kita ini jalan misalnya dengan orang yang lebih tua dari kita,
terus dia bilang oh ini kayu ini bisa jadi obat, itu bisa ini dimakan atau dan sebagainya. Kalau menurut Bang Edo itu sangat bagus ya untuk apa pendidikan bagi anak-anak Bagus, itu. buktinya saya sampai sekarang tuh banyak, karena sekarang aku udah udah nggak kuat lagi jalan ya. Kalau Iya. dulu saya kalau ke hutan biasanya nyari untuk kayu-kayu ini kayak Apa itu Bang? nah ini saya sendiri nih. Obat. Hmm, Hmm. ini saya punya ini untuk saya duduk 24 jam tahan. Itu nanti dia bagi-bagi resepnya. Sakit pinggang. Apalagi kalau apa namanya untuk hipertensi juga. Nanti misalnya kalau ada nih penonton kita nih mau mesan sama Bang Edo bisa? Aduh. Kalau mesan sih Enggak ya. nggak sanggup, sekarang jalan itu udah bertahun-tahun sih. Oh, lama dikumpulkan. Ini udah lama sudah saya udah nggak kuat lagi jalan, terutama karena cedera sih kaki itu, jadi nggak kuat jalan lagi sekarang, nggak kuat jalan jauh. Kalau dulu wah ya ditanya jalan tuh kalau masih 30 sampai 60 km tuh saya dulu dari waktu zaman sekolah ya, saya dulu tinggal di Pulau Barito di Ternate yang sana. Sekarang itu kampung tempat saya itu, kalau dulu itu jalan kaki dari Pulau itu ke desa namanya Kolam itu 1 hari 1 malam. Kita tidur malam di jalan dulu, hinap di jalan dulu kita, baru besoknya lanjutkan lagi. Itu dengan kekuatan yang berjalan beberapa jam dan sebagainya, itu hasil dari resep alam yang kita pelajari, yang Bang Edo pelajari dari Yang pasti kalau orang tua sih sampai, kalau yang orang tua di sana tuh masih sampai sekarang mereka. masih sampai sekarang. Kalau saya sih nggak kuat lagi ya dulu. Kalau dulu tapi kalau yang kayu-kayu itu biasanya kalau orang sana disarankan itu umur di atas 40 baru boleh. Oh baru. Kalau di bawah 40 jangan, nanti ada efeknya. Jadi harus di atas 40. Saya gini Bang Edo, kan kita di masyarakat adat itu di Puanemena yang sekarang itu kan banyak perbedaan dari pendidikan kita yang dari dulu dengan yang sekarang. Nah kalau yang sekarang itu kan banyak budaya kita itu kan hampir banyak hilang. Nah kalau kita zamannya Bang Edo, apalagi zaman saya zaman tahun 80-an kan, itu budaya anak-anak itu kan masih masih memegang dengan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan kearifan lokal. Nah menurut Bang Edo ini kenapa ini bisa jadi begini? Kalau kebanyakan sih ya orang tua sekarang itu dia sudah ada lagi anak-anak dulu kayaknya nggak terlalu ini dengan karena disebabkan oleh teknologi mungkin. Kadang-kadang orang tuanya pun ngasih HP. Ya kadang-kadang seperti itu. Jadi ajaran dulu itu hilang dengan sendirinya hilang. Karena dulu, jadi orang-orang tua dulu sebenarnya dia mendidik kita itu, alhamdulillah saya itu dia bercerita, misalnya cerita dongeng ya. Iya. Dongeng itu kan sebenarnya ada ininya, ada hikmahnya. Ada kopi, terima kasih. Ada arti yang tersembunyi di situ. Ada arti yang tersembunyi di dalam apa namanya, dalam dongeng itu. Termasuk ini juga Bang Edo ya, kan kita itu di kehidupan sehari-hari itu kan banyak di misalnya ada kita melakukan kegiatan, ada yang ditegur oleh misalnya orang tua, itu kan termasuk mendidik juga. Nah ini pengalaman saya dulu, saya masih kecil, saya ngasah parang Bang Edo. Waktu kita nebas bikin ladang, terus si kakek ini bilang, kamu kalau ngasah parang itu ada 2 katanya. Kalau untuk nebas ujungnya yang ditajamkan,
Kalau untuk nebang pohon kecil berarti dia di tengahnya. Tengah. Nah ini yang sekarang itu kan karena anak-anak tidak pernah, jarang, bukannya tidak pernah, jarang mengikuti orang tuanya. Mereka asik dengan kehidupan dunia teknologi, main game kadang-kadang. Ya, dan lagi kan sekarang mana anak-anak juga ikut beradaan juga nggak ada kan. Iya. Nah, dulu kan kita ikut nebas ini, bikin ladang ini. Nah, Sekarang mana, nggak ada lagi kan. Ya, ada sih kalau di kampung-kampung sih masih ada mungkin ya. masih Pedalaman- banyak bang kalau di tempat pedalaman sana masih. Kalau kita di kayak di Moratele ini udah hampir hilang itu. saya kalau ikut nebas itu yang pertama kita banyak melihat dan mendengar apa yang menjadi tutur orang tua, yang menjadi nasihat kita. Nah itu yang menjadi pegangan kita sekarang. Dan ya zaman saya kecil dulu, bapak saya, kakek saya banyak mengajarkan hal-hal yang tidak saya dapatkan di kota istilahnya. Jadi bagaimana pendidikan di masyarakat adat ini itu sangat penting nih Bang Edo ya, untuk anak-anak sekarang, seperti supaya mencintai budaya mereka. Iya, seharusnya memang kita sebenarnya sudah banyak ormas ya, ormas-ormas. Iya. Ya. Sebenarnya pendidikan adat itu sebenarnya perlu kita kaji, perlu kita anukan lagi ya. Perlu kita ada semacam sekolah adat lah untuk anak-anak itu kan, supaya dia tahu, jadi supaya nggak hilang lah itu. Iya. Kan kalau saya kecil dulu diajari bikin apa yang lau bansi itu Bang Edo, untuk rambat itu, tetapi saya cuma bisa itu Bang Edo. Kalau yang lainnya aduh, makanya mereka bilang Dedi ini kayak bukan anak kampung tapi anak kota. Dan saya juga untung aku nggak bisa sama sekali bikin segala rambat, bikin apa itu lupa, bikin kalu lah, pohon take pak, keba itu. kalau untuk tapi menonton kan pokoknya keba itu sok. Kalau ini Bang Edo, saya dulu kan teman-teman saya kan banyak yang besar-besar Bang Edo. Jadi kami itu kan ngumpul bikin jebakan ikan tembu itu Bang Edo. Bu. Saya paling kecil, jadi saya itu diajari mereka. Nah itu yang saya tangkap sekarang, saya sadari bahwa di dalam perkumpulan di kita di waktu saya anak-anak itu, bahwa banyak pelajaran yang saya ambil dari kawan-kawan saya yang agak besar Bang Edo. Bu kalah. Kalau Bang Edo sendiri, harapan Bang Edo untuk anak-anak di kampung, bagaimana supaya mereka tidak terjerumus dengan pergaulan tidak bagus lah. Iya itu tadi, tanamkan juga orang-orang tua yang di kampung maupun di kota lah. Iya. Ya. Anak-anak yang sekarang ini, harapan saya mudah-mudahan orang-orang tua bisa memberi pelajaran yang bagus lah, terutama adat kita. Dari usaha dini sebenarnya itu terlambat. Kalau saya juga saya rasa juga terlambat masalah adat ini sebenarnya. Tapi biarpun terlambat, tidak apa-apa Bang Edo. Kita selamatkan dulu yang ada ini. Ya. Ini kebanyakan jadi banyak yang hilang kita ini. Contoh yang paling umum aja Bang Edo lah, yang sedikit orang yang melakukan, yaitu orang yang belian itu Bang Edo. Nah ya. Belian wara. Itu kalau di kampung saya itu kan paling 2-3 orang. Padahal profesi sebagai belian ini kan dia sebenarnya profesi mulia Bang Edo, dia kan menyembuhkan orang yang sakit. Ya. Nah itu yang saya pikirkan, bagaimana misalnya beberapa elemen ini mencoba supaya masyarakat adat itu yang di kampung, dan mengajarkan kepada anak-anak supaya mencintai budaya mereka.
Bang Edo, kalau kegiatan-kegiatan sehari yang berkaitan dengan adat kan, Bang Edo ini kan termasuk salah satu kegiatan sehari Bang Edo. Banyak begitu ya. Saya banyak aktif di organisasi sih, di Dewanan Adat Dayak, di mana saya pengurus Ah, salah satu ormas Dayak namanya PPK, saya ketuanya di sini. Ada juga Ger Dayak. Nantinya mungkin kalau ada kesempatan kita juga mau bertamu ke tempatnya Pak Ketua DAD kan, mau berbicara masalah masyarakat adat ke depannya, bagaimana pergerakan kita. Ya, Karena pergerakan ini bukan hanya bisa dilakukan satu dua orang, tetapi bagaimana kita membentuk satu kesatuan, satu elemen supaya ini sama-sama. ya kita dari akar rumput lah kalau bisa itu kan, dari bawah. Jadi supaya sama-sama lah gitu, jangan hanya Satu orang satu atau satu organisasi. organisasi saja. Yang saya takutkan Bang Edo ini kan, ini apalagi di kita ini kan narkoba Bang Edo. Narkoba ini maraknya masuk di kampung. Saya takut anak-anak yang kita di kampung itu terkontaminasi itu, waduh, hancurlah generasi kita masyarakat adat ini. Nah itu teman, itu yang kita perlu kita cegah, itu yang paling itu ya, paling utama ya, itu yang paling bahaya sekali itu. Nah ini terkait dengan isu-isu politik kita, apa tanggapan Bang Edo terkait dengan apa fenomena di Kabupaten Bogor Utara ini? Apa kita nih masih amankah untuk masyarakat kita di kampung ini? Politik, saya juga orang politik ya sebenarnya. Saya urut partai ya, untuk bertanya aman-aman saja lah masih. Kalau untuk politik ya kita ini masih aman-aman saja menurut saya sih. Tidak ada pergolakan di masyarakat. Yang namanya politik ya begitulah politik kan. Bang Edo kemarin sempat mencaleg di Saya di Hanura. Iya. Mudah-mudahan tahun depan bisa mencari lagi supaya ini kan tahap kita mengenalkan diri kita. Kalau misalnya nanti kita mempunyai suatu kegiatan, misalnya bolehlah kita misalnya kolaborasi Bang Edo kemudian dengan kawan-kawan yang lain, kita mengumpulkan beberapa pegiat-pegiat budaya yang ada di Kabupaten Bogor Itu Utara ini. bagus, kita bikin kegiatan apa nantilah kita. Dan mudah-mudahan kita dapat dukungan dari pemerintah daerah yang pastinya itu. Ya harapan kita kan seperti itu. ya, karena kita ingin ada orang yang memang mendukung gerakan kita Bang Edo. Bukan hanya kita kemauan kita, tapi kita bagaimana kita mengait mereka supaya mereka ikut membantu kita. Itu Dengan adanya misalnya ini ada kawan-kawan dari DAD, Kementerian Dayak dan lain-lainnya, kita sama-sama supaya itu bisa terlaksana lah kegiatan itu, misalnya dalam bentuk event kah atau bentuk apa, supaya kita menjaga kelestarian budaya kita ini. ya. Jadi kalau zaman dulu ya, zaman tahun 80-an atau 90-an biasanya tiap 17 Agustus kan ramai. Iya ya. Jadi kan apa itu namanya, menjelang 17 itu ada pertandingan menari lah. Kalau kita kan biasanya apa, dongkoy ya. Iya. Dongkoy apa tari giring-giring ya. Dulu ramai dulu. Sekarang sudah tahun 2000-an hilang itu semua. Nah, itu Bang, itu yang kita perlu kita bangkitkan sebenarnya itu. Yang hilang itu kan, kalau di tempat kita itu ada pertandingan waktu 17 Agustus itu kan, yang pertandingan orang kompos itu Bang. Iya. Kan kompos ini kan dulu kan itu pertarungan antara jagoan, misalnya ini di Kalteng ada jagoan nih, Kaltim ada jagoan, kemudian dipertandingkan lah
kompos itu. Tapi kalau dulu kan yang mereka itu kan punya Ilmu. sejenis ilmu lah. Jadi yang jagoan yang boleh ikut, kalau kita yang enggak ya enggak bisa, karena itu kan bisa luka. Kan ada cerita kakek saya dulu yang sampai tidurnya di dalam daun pisang Bang Edo, karena di belakang itu luka. Itu mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti jadi bupati itu bisa dipertandingkan di Kabupaten Brebes Utara ini Bang Edo. Saya kira kalau itu dipertandingkan mungkin ramai Bang Edo. Termasuk ini Bang Edo ya, lagu daerah. Ya, kita ya lagu dari itu, kalau kita sini kan dongkoy Ya, atau di sana rijok lah. Ah. Tapi kalau kita tambahin misalkan dongkoy itu rijok. kan lagu daerah ini kan dongkoy ini awalnya kan kita, kemudian dipopulerkan oleh mereka di kawan-kawan di Kubar, Kutai Barat Iya. itu Bang Edo. Saya di sana dulu sebenarnya ya, karena kita juga dengan Kubar itu kan bahasanya sama sih sebenarnya itu. Satu rumpun. Satu rumpun kita itu, satu rumpun. Kayak apa namanya? Bentian sama Kamoyan satu. bentian benua. Terkait itu Bang Edo, kan di tempat saya itu kan ada pelatihan menari anak-anak. Nah, saya tertarik dengan yang Bang Edo bilang tadi bahwa ada sekolah adatnya. Nah, karena memang di sana keterbatasan pembiayaan, nah mungkin suatu saat kita bisa diskusi kemana arah kita untuk membantu anak-anak itu Bang Edo. Tapi suatu saatnya nanti kita diskusi bagaimana kita membantu mereka secara mereka pelatihan secara kontinu Bang Edo, berlanjut pelatihan. Di sana ada dua, kalau di Lampion itu di tempat saya ada dua sanggar, satunya Ponsong Beringin, satunya Dewata gitu, Bang. Padahal Di oprek kotanya dulu Bang Edo, nanti kita diskusinya ke belakang untuk kegiatan itu. Saya kira mungkin sampai di sini aja diskusi kita Bang Edo. Nanti selanjutnya akan kita sambung lagi untuk kedepannya. Mungkin selamat malam, sampai jumpa, terima kasih.